Tiap pagi kita kayaknya memulai hari dengan cara yang gitu-gitu aja ya. Rasanya tenang, normal. Tapi di balik semua ketenangan itu ada sebuah lingkaran kegilaan yang muternya makin kencang dan anehnya makin dekat sama kita. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng apa sih akar masalahnya. Coba deh bayangin sejenak. Pagi-pagi, kopi atau teh anget, sambil baca berita. Suasananya tuh akrab banget, damai. Sebuah kemewahan yang sering banget kita anggap biasa aja, iya kan? Nah, lihat deh. Ini dia denyut nadi negara kita setiap hari. Mulai dari suara azan subuh yang adem, pasar yang mulai menggeliat, sampai suara kendaraan yang mulai manasin jalanan Jakarta dan kota-kota lain. Kita semua ini kayaknya lagi berjuang di medan perang yang sama ya. Macet, sistem yang ruwet, cuma buat bertahan hidup. Dan ini semua terasa normal banget bukan? Tapi, tunggu dulu. Coba tarik napas. Kita geser dikit yuk lensa kita lihat lebih jauh. Soalnya, di luar gelembung nyaman kita ini, dunia lagi nggak baik-baik aja loh. Pertanyaannya jadi gini, normalitas yang kita rasain ini beneran nyata atau jangan-jangan cuma ilusi? Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Di luar sana, bayangan Mordor yang jadi simbol kerakusan dan kehancuran itu lagi merayap teman-teman. Ini bukan lagi cerita dongeng loh. Ini laporan langsung dari garis depan lingkaran kegilaan dunia. Kita mulai dari Gaza. Setelah rumah mereka hancur, nyawa keluarga mereka hilang, sekarang mereka harus perang lagi ngelawan dinginnya cuaca di tengah puing-puing. Sementara itu, para pemimpin dunia dengan jas mahalnya, seenak jidat mereka aja bagi-bagi tanah Gaza seolah-olah ini cuma papan mainan monopoli. Kita pindah ke Venezuela. Coba bayangin deh sebuah skenario di mana mereka bisa aja nerima kado tahun baru dari Amerika Serikat yang isinya bom sama senapan. Alasannya, katanya sih perang lawan narkoterorisme. Tapi banyak banget yang curiga, ini semua ujung-ujungnya cuma soal satu hal, nguasain cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Terus kita terbang ke Kutub Utara. Donald Trump dengan ambisi ekstraktifnya itu ngotot banget pengen merebut Greenland dari Denmark. Kenapa coba? Ya karena di bawah esnya itu ada harta karun, mineral dan sumber daya alam yang melimpah. Ini benar-benar main catur geopolitik, ngelawan Tiongkok dan Rusia buat rebutan jalur ekonomi baru. Dan daftarnya masih panjang. Iran di ujung krisis, mata uangnya anjlok. Di sisi lain, konflik antara Thailand dan Kamboja terus panas. Yang di permukaan kelihatannya soal sengketa kuil, tapi ada dugaan kuat ini nyangkut sama perang melawan sindikat judi online gede. Nah, inilah wajah asli dari lingkaran kegilaan itu. Sekarang, yuk kita bawa semua kegilaan itu pulang ke rumah. Karena kalau kita mikir semua itu jauh dan gak bakal nyentuh kita, itu kesalahan fatal. Mordor itu bukan lagi di luar sana. Dia udah ada di depan gerbang rumah kita. Poin paling pentingnya ada di sini nih. Coba deh lihat perbandingannya. Perebutan sumber daya di luar sana, di sini jadi kerakusan korporasi. Ambisi politik para elit global, di sini jadi kelalaian sistematis pemerintah. Akarnya tuh sama persis, kerakusan dan sikap masa bodoh sama nasib manusia. Lebih dari 2.000 jiwa. Ini bukan cuma angka teman-teman. Ini adalah nyawa yang hilang di Sumatera karena bencana yang tafsirnya sengaja dibelokkan jadi bencana alam. Padahal ini adalah akibat dari kerusakan sistematis, tapi label bencana alam dipakai biar ada yang bisa cuci tangan dari tanggung jawab. Dan polanya berulang terus. Bantuan buat Sumatera rasanya cuma simbolis, dikit banget. Di Jawa, banjir gede di mana-mana cuma jadi headline berita sehari 2 hari, rame di medsos, abis itu dilupain, tanpa ada solusi serius. Kita kayak dibiarin hidup dari satu bencana ke bencana lainnya. Terus kita bisa apa? Pasrah aja gitu? Tentu enggak. Justru ini saatnya kita ngambil peran. Saatnya kita mulai misi kita sebagai pembawa cincin. Keluar dari zona nyaman kita buat nyadepin kegilaan ini. Oke, jadi mari kita definisikan musuh kita ini siapa. Lingkaran kegilaan dunia ini bukan takdir ya. Ini tuh kerusakan sistematis yang diciptain sama kerakusan segelintir orang. Dan yang bikin lebih parah, ini dikuatin sama sikap kita yang kadang, ya, diam aja dan ngebiarin ini terjadi. Disinilah analogi dari The Lord of the Rings jadi relevan banget. Para hobbit itu kan hidup di dunia yang penuh kekacauan, Middle Earth, dengan ancaman Mordor yang nyata. Mirip banget kan sama kondisi kita hari ini? Dan ini dia yang paling penting buat kita sadari. Kita ini adalah Frodo. Kita nggak bisa cuma mundur, balik ke The Shire atau zona nyaman kita, terus berharap masalahnya hilang sendiri. Kenapa? Karena nggak ada jaminan Mordor nggak bakal nyampe ke sana. Cepat atau lambat, kegilaan itu bakal ngetuk pintu rumah kita. Jadi,
Apa misi kita? Misi kita adalah mengubah kesadaran ini jadi aksi nyata. Khususnya buat kalian semua nih, para mahasiswa dan anak muda Indonesia, medan perang kita hari ini ya di dunia digital. Perjalanan ke Mount Doom versi kita ini punya 3 tahap. Pertama, jangan pernah berhenti bersuara. Bikin kegaduhan yang positif di media sosial. Kedua, didik adik-adik kita, generasi di bawah kita, dengan pengetahuan yang benar supaya mereka nggak kejebak narasi yang salah. Dan yang ketiga, ini penting banget, jangan berjuang sendirian. Ajak teman-temanmu buat jadi bagian dari fellowship ini. Ingat ya, mungkin bukan kita yang bakal lihat langsung kemenangan dari perjuangan ini. Tapi usaha kita hari ini adalah buat mastiin generasi setelah kita masih punya dunia yang layak buat ditinggali. Kita lagi nyelamatin masa depan mereka. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan ini. Yang dinilai itu bukan hasil akhirnya, tapi gimana kita berjuang mati-matian. Jadi, teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena setiap langkah kecil dalam perjalanan ini itu berarti banget. Misi kalian dimulai sekarang.